Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu ya, walaupun jarak kita berjauhan. Selalu semangat untuk belajarnya, karena insya Allah orang-orang yang hari ini bersemangat untuk belajar adalah orang-orang yang nantinya mudah-mudahan kesuksesan berada di depan matanya, amin ya. Karena yakin ketika orang-orang pada saat ini banyak yang malas bahkan rebahan terus menerus ya, tapi ketika kalian belajar curi start dari mereka, insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang lebih maju daripada yang terus-terusan bermalas-malasan. Ya, hari ini kita akan hari ini masih membahas materi di kelas 12 ya. Oke, nah mungkin di antara kalian seringkali mendengar ketika seorang pengen mencari tahu apa sih keturunannya, yaitu melakukan yang namanya tes DNA. Dan mungkin kalian penasaran, kenapa ya di dalam DNA kok bisa mengecek yang namanya keturunan? Emang ada apa gitu? Nah, sesuai yang akan kita bahas hari ini kita akan membahas mengenai materi yang ada hubungan dengan yang barusan Ibu katakan, namanya adalah substansi genetik. Nah, sesuai dengan namanya substansi ya. Apa itu substansi genetik? Bagian genetik berarti faktor keturunan. Jadi bagian yang memiliki fungsi yaitu untuk mewarisi keturunan. Adanya di mana itu semua? Nah, itu semua adanya di bagian terkecil penentu keturunan, namanya adalah gen. Nah, si gen ini adanya di mana? Nah, gen ini adanya dalam suatu DNA ataupun RNA yang ada dalam tubuh kita. Dan letak DNA dan RNA ini adanya dalam kromosom. Nah, si kromosom adanya di mana? Dalam inti. Inti adanya dalam sel. Dan di pertemuan hari ini kita akan bahas dulu bagian terbesar dari penyimpan pewaris sifat keturunan. Apa namanya? Yaitu kromosom ya. Jadi bagian yang bagian yang bisa dikatakan paling besar penentu sifat keturunan dalam tubuh kita itu namanya kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom itu diambil dari dua kata ya, kromo dan som. Soma, yaitu kromo artinya adalah warna, soma itu tubuh. Jadi tubuh yang berwarna yang mewarisi suatu sifat, di mana si kromosom sendiri ini dia merupakan bagian yang hasil dari gabungan-gabungan dari beberapa DNA yang membentuk nukleosom yang terbentuklah yang namanya kromosom. Nah, bagaimana si kromosom ini terbentuk? Adapun mekanisme proses pembentukan kromosom diawali dari yang namanya DNA ya. DNA atau pita DNA yang ada dalam tubuh kita itu bersatu. Selanjutnya kemudian dia akan membentuk suatu yang namanya nukleosom yang diikat yang mengikat ke bagian protein histon. Selanjutnya si nukleosom tersebut akan bersatu membentuk yang namanya kromomema atau kromatin ya. Nanti si kromatin atau benang-benang halus tersebut dia akan terus menggandakan diri dan lama-kelamaan dia akan bersatu dan terbentuklah yang namanya kromosom. Nah, kurang lebih seperti inilah gambaran dari yang namanya kromosom. Nah, kalau kalian perhatikan ternyata subhanallah ya, betapa sangat rumitnya. Padahal itu ada di bagian terkecil pada tubuh kita, yaitu dalam inti sel, bayangkan ya. Tapi dia bisa mewariskan suatu sifat. Nah, sekarang selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan kalian mengenai struktur umum dari kromosom. Nah, kalau misalnya secara analogi kromosom ini bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Nah, si kromosom ini memiliki bagian-bagian utama. Yang pertama yaitu bagian yang tengah, itu namanya sentromer. Nah, uniknya si sentromer ini bagian kromosom yang enggak memiliki gen. Selanjutnya kemudian ada yang namanya lengan ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan kromatin yang tadi ya kromatin yang dalamnya itu ada DNA-nya. Kemudian ada yang disebut dengan satelit dan ada bagian ujungnya. Nah, itu adalah struktur dari kromosom. Nah, apakah kromosom itu bentuknya selalu seperti itu? Oh, enggak ya. Nah, bentuknya berdasarkan letak sentromernya itu banyak, yaitu ada 4 macam. Apa saja? Yang pertama yaitu ada yang berbentuk seperti huruf V, yaitu di mana yang letak sentromernya di tengah, namanya kromosom metasentrik ya, yaitu di mana letaknya itu berada di tengah. Kemudian yang kedua yaitu yang letaknya berada 3/4 menuju ujung, namanya apa? Yaitu submetasentrik yang berbentuk seperti huruf L. Nah, itu tuh gambarnya. Oke. Dan yang ketiga yaitu ada yang hampir menuju ujung ya. Nah, itu namanya akrosentrik atau yang biasanya Ibu suka membayangkan seperti huruf J ya.
Oke, dan terakhir yaitu ada yang si sentromernya letaknya di ujung, nggak ada lengan lain lagi. Namanya apa? Nah, itu namanya adalah telosentrik. Oke, nah jadi itulah bentuk-bentuk dari kromosom. Dan pembahasan terakhir di di kromosom ini, kromosom sendiri itu memiliki macamnya ya, ada 2 macam yang harus kalian tahu. Ada yang disebut dengan autosom dan ada yang disebut dengan gonosom. Nah, seringkali mungkin kalian pernah mendengar ada orang yang mengatakan, oh ini XX, oh ini XY. Nah, itu sebetulnya apa sih? Nah, itu sebetulnya itulah yang namanya kromosom ya. Nah, jadi kromosom tubuh kita ini ada 2 tipe, ada yang disebut dengan autosom atau kromosom tubuh, dan ada gonosom yang disebut dengan kromosom kelamin. Nah, di dalam satu sel tubuh kita itu ada kromosom tubuhnya, ada kromosom kelaminnya. Contoh misalnya untuk manusia sendiri, dari satu sel tubuh itu terdapat kurang lebih sekitar 46 kromosom ya. Terdapat 46 kromosom yang terdiri dari 44 autosom dan 2 gonosom. Gonosomnya sendiri untuk laki-laki biasanya lambangnya XY, sedangkan untuk perempuan itu lambangnya XX. Nah, bisa kalian lihat ya gambarnya di sini. Atau kadang-kala orang menulisnya yaitu dengan tulisan 22 AA ditambah dengan XY untuk laki-laki dan 22 AA XX untuk perempuan. Jadi kalau misalnya sel mata ya, satu sel tubuh mata itu misalnya untuk laki-laki berarti 22 AA XY, kalau untuk perempuan itu 22 AA XX. Nah, itu kalau sel tubuh. Kalau misalnya sel kelamin itu setengah dari sel tubuh, yaitu 23 buah. Jadi cara penulisannya 22A ditambah X atau Y kalau untuk laki-laki, dan untuk perempuan 22A ditambah X aja. Nah, jadi laki-laki itu bisa mengeluarkan X, bisa mengeluarkan Y, sehingga ketika terjadi perkawinan antara sperma dan ovum bersatu jadi zigot. Nah, si zigotnya itu kalau cowoknya itu mengeluarkan Y ketemu dengan X berarti nanti anaknya laki-laki. Nah, sedangkan kalau misalnya si X ketemu dengan X ya, cowoknya itu makan X, nah berarti nanti anaknya yaitu perempuan. Dan satu lagi juga untuk kalian, kalau misalnya untuk perhitungan itu, kalau misalnya gimana Bu kalau misalnya 50, nah berarti kalau 50 tetap ya yang namanya gonosom itu hanya satu pasang ya. Jadi berarti lamun sel tubuh kalau 50 berarti 48 buah untuk autosomnya dan 2 buah untuk gonosomnya. Selalu untuk yang laki-laki XY, kalau perempuan itu XX, seperti itu ya. Dan untuk sama halnya juga kalau untuk sel kelaminnya berarti 25 buah ya, karena kan itunya 50. Nah, mungkin pembahasan hari ini cukup dulu sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selalu semangat belajarnya. Kalau kalian masih banyak pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan, seperti biasa tanyakan langsung ke nomor di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selalu semangat buat belajarnya, dan jangan lupa kalau keluar rumah selalu gunakan maskernya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.